Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuniarnawati Lutgardis Bival, NIM 21120282. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah sistem informasi dengan studi kasus. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah profil perusahaan dengan nama Komunitas Aksi Solidaritas. Untuk itu, kita langsung saja pada langkah awal ialah pembuatan database. Jadi di sini saya sudah aktifkan exam terlebih dahulu. Untuk itu langsung saja kita ke browser. Kemudian kita ketik localhost php myadmin. Kalau sudah seperti ini, kita akan membuat sebuah database baru. Kita klik pada new. Kemudian di database name kita beri nama. Misalkan nama database-nya itu Solidaritas. Kemudian kita create. Oke, kalau sudah selesai memberi nama, sekarang kita akan membuat tabel dan juga struktur data yang ada di dalam tabel tersebut. Oke, langsung saja untuk tabel yang pertama, misalkan profil. Di dalam tabel profil ini, dia akan berisi informasi mengenai seputaran komunitas tersebut. Untuk jumlah kolom 9. Kemudian untuk struktur data yang pertama ada ID profil. Lalu ada nama komunitas. Ada alamat. Lalu ada telepon. Berikut ada email. Selanjutnya visi, kemudian misi, tujuan, dan juga deskripsi. Kemudian untuk tipe data ID profil kita gunakan integer. Kemudian nama komunitas kita gunakan teks. Alamat juga kita gunakan teks. Telepon teks, kemudian email teks. Visi juga teks. Misi. Tujuan dan juga deskripsi kita gunakan teks. Lalu di bagian ID profilnya jangan lupa kita checklist primary. Jadi primary itu sebagai kunci. Lalu di sini kita klik save. Oke, sekarang kita tambahkan lagi, tambahkan tabel, kita klik pada new. Untuk tabel yang kedua, di sini kita akan beri nama anggota. Ada ID anggota. Kemudian ada nama.
alamat, telepon. Kemudian tipenya teks untuk nama, alamat juga teks, telepon juga teks. Kemudian untuk ID anggota juga kita klik pada primary, kemudian kita save, kita tambahkan 4 kolom lagi. Ada email, kemudian ada jenis kelamin, password, dan juga ada ID jabatan. Untuk emailnya tipenya itu teks, jenis kelamin kita gunakan varchar. Kemudian password kita gunakan teks. Untuk ID jabatannya kita gunakan integer. Varchar di sini kita tambahkan 1. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi tabel jabatan. Di sini ada ID jabatan dan juga nama jabatan. Kemudian kita tambahkan lagi 1 tabel, yaitu buku tamu. Ada ID buku tamu, tanggal, kemudian nama, email, tanggal di sini kita akan gunakan timestamp. Jadi timestamp itu adalah tanggal yang dikirim atau diinput secara otomatis oleh sistem. Untuk nama kita gunakan teks, email kita gunakan teks. Lalu kita save, kita tambahkan lagi 1 kolom, yaitu komentar. Tipenya itu kita gunakan teks. Oke, setelah selesai membuat tabel, sekarang kita akan mengisi data. Kita isi data yang pertama pada kolom pada tabel anggota. Kita klik insert, kemudian untuk ID anggota kita masukkan 1, nama misalkan Hesti, kemudian alamat Lasiana, untuk teleponnya
kemudian email, jenis kelamin. Karena tadi kita menggunakan varchar, jadi varchar itu dia akan menginput satu karakter saja. Jadi kayak misalkan perempuannya cuman P atau laki-laki cuman L. Jadi di sini untuk jenis kelaminnya kita taruh P saja. Untuk passwordnya, ID jabatan kita gunakan 1. Kemudian kita isi lagi untuk anggota yang kedua, misalkan Niki. Oh no, ID-nya 2, namanya Niki, alamat WhatsApp, teleponnya emailnya niki@gmail.com. niki@gmail.com. Untuk jenis kelaminnya kita taruh L, passwordnya, ID jabatan kita taruh 2. Kemudian kita go. Oke, jadinya itu seperti ini. Sekarang untuk buku tamu. ID buku tamu 1, kemudian tanggalnya, kemudian nama Hesti, email hesti@gmail.com. Komentar misalkan perlu adanya kegiatan sosial. Oke, sekarang kita klik go. Untuk jabatan, ID jabatan 1, nama jabatannya ketua. Misalkan sekretaris. Kemudian kita klik go. Lalu di bagian profil, ID profil di sini kita masukkan 1, nama komunitas, aksi solidaritas, alamat Jalan Timurraya, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Teleponnya emailnya
support at the support tim solidaritas.com misalkan. Untuk visi, misi, tujuan, dan juga deskripsi, kebetulan saya sudah siapkan terlebih dahulu. Jadi kita tinggal copy saja. Untuk visinya, kemudian misi, oke, selanjutnya kita klik go. Oke, setelah semuanya sudah terisi, sekarang kita akan membuat query. Jadi di dalam tabel anggota ini, kita akan menambahkan satu kolom yaitu jabatan. Untuk itu kita klik pada SQL. Kita akan menghubungkan antara tabel anggota dan juga jabatan supaya di dalam tabel anggota itu dia akan menampilkan nama jabatan yang ada di dalam tabel jabatan. Untuk itu kita klik pada SQL. Kemudian kita masukkan perintah select, jadi select itu berfungsi untuk menampilkan. Jadi dia perintah untuk menampilkan. Di sini select anggota titik ID anggota, anggota titik nama, kemudian anggota titik alamat, kemudian anggota titik telepon, kemudian anggota titik email, anggota titik jenis kelamin, kemudian jabatan titik nama jabatan, from anggota, jabatan, where anggota titik ID jabatan, sama dengan jabatan titik ID jabatan. Jadi perintah ini adalah syarat untuk menghubungkan antara tabel anggota dan juga tabel jabatan
yang menggunakan primary dan juga foreign key, di mana ID jabatan yang ada pada tabel anggota sama dengan ID jabatan yang ada pada tabel jabatan. Sekarang kita klik go. Oke, nanti jadinya seperti ini. Ada ID anggota, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan juga nama jabatan. Sekarang kita akan membuat query untuk mengedit jenis kelamin supaya yang tampilan untuk jenis kelamin ini dia akan menampilkan keseluruhan. Dia tidak lagi menampilkan satu karakter seperti P dan juga L, tetapi dia akan menampilkan perempuan dan juga laki-laki. Sekarang kita klik pada SQL. Kemudian kita select anggota ID, anggota titik nama, anggota titik alamat, anggota titik telepon, kemudian anggota titik email, koma, if, buka kurung, anggota titik jenis kelamin sama dengan misalkan P, koma, as, jenis kelamin, koma, jabatan, titik nama, nama jabatan, from anggota, koma, jabatan, where anggota titik ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan. Oke, sekarang kita klik go. Oke, jadinya seperti ini. Mungkin sekian dari penjelasan pembuatan database-nya.